Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu, banyak dalam kondisi sehat tentunya. Dan malam hari ini perkuliahan kita ditemani dengan hujan. Mungkin di area Kota Semarang, Kabupaten Semarang sampai Salatiga, sekarang kondisi cuaca mendung bahkan hujan deras. Hujan ya, di tempat saya juga hujan. Semoga nanti perkuliahan kita berjalan dengan baik. Live streamingnya ini tidak ada kendala, sinyalnya tetap oke, dan semoga tidak mati lampu karena intensitas hujan di tempat saya lebat banget, hujannya deras. Saya berdoa semoga tidak terjadi mati lampu dan sinyalnya tetap oke. Nah, ini saya akan absen. Ini yang baru hadir adalah Mas Trianto. Halo, selamat malam Mas Trianto. Uh, ya, ini memang jaringan putus-putus. Saya juga berusaha menyesuaikan ya, karena di lokasi saya sekarang memang sedang hujan hujan deras banget. Dari jam 4 sampai sekarang belum reda juga, masih hujannya lebat banget. Nah, teman-teman semua, malam ini kita akan berdiskusi mengenai kepemimpinan. Diskusi kepemimpinan ini adalah pembahasan terakhir mengenai tema kepemimpinan. Jadi, pertemuan minggu depan kita sudah beda pembahasan lagi dan beda temanya mengenai kontrol organisasi, ya. Semoga diskusi kepemimpinan kali ini kita bisa evaluasi apa sih yang ingin kalian pelajari dan yang belum kalian pahami mengenai kepemimpinan dari beberapa pertemuan kemarin, pertemuan ke-1, kedua, dan terakhir ini saya buat diskusi supaya teman-teman semua memahami mengenai tema kepemimpinan. Nah, ini sudah ada yang masuk kembali, ada Mas Rizky Nurafi dari bisnis sudah hadir. Oke, ada Mbak Widya Nur Cahyaningsih juga sudah hadir. Oh ya, sebelum kita masuk ke diskusi, saya cuma ngasih informasi ke teman-teman semua. Ternyata masih ada juga mahasiswa yang mengirimkan email ke saya tanpa subjek. Jadi dia tidak menyebutkan nama, nicknya, lalu jurusannya apa. Dan semoga teman-teman, tapi yang teman-teman yang lain sudah oke, sudah tepat waktu. Terima kasih ya, sudah on time sesuai apa yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Semoga yang belum memperbaiki diri tata cara mengirim email ke dosennya itu bisa dirubah. Selalu sebutkan nama, jurusan, dan maksudnya apakah tugas dan lain sebagainya itu tetap harus ditulis di subjek. Oke, tanpa lama-lama saya masuk ke slide pertama. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Soni Agni. Di sini Mas Muhammad Soni Agni dia bertanya, bagaimana cara menunjukkan ke orang lain bahwa kita mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, teman-teman semua, jadi alur diskusi malam ini, kemarin yang sudah mengirimkan email, saya ambil beberapa pertanyaan teman-teman mengenai kepemimpinan yang pastinya unik di luar materi ya. Mungkin kalian kan
di sini posisi sudah bekerja dan kuliah, sudah memahami dunia kerja, bagaimana kalian juga punya pimpinan di tempat kerja, kalian lebih paham situasi dan studi kasus di lapangan mengenai kepemimpinan. Nah, jadi saya mengambil beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah kirim email. Nah, di sini pertanyaannya dari Muhammad Son Agni. Bagaimana sih cara menunjukkan orang lain bahwa kita punya jiwa kepemimpinan? Ini jawabannya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, ada satu pemimpin dan beberapa orang lain atau staf atau pekerjanya atau bawahannya yang sedang duduk bersama di meja. Nah, kira-kira teman-teman bisa memahami tidak dari pertanyaan apakah perlu seorang pemimpin itu menunjukkan atau bagaimana cara menunjukkan bahwa manajer itu memiliki kepemimpinan. Dari gambar saja, saya menampilkan gambar saja, pasti teman-teman bisa secara tersirat bahwa pemimpin itu tidak harus menonjolkan keunggulannya dia. Satu, pemimpin itu yang pasti harus disukai teman-teman sepekerjaannya atau sejajarnya, lalu disukai sebagai atasan, disukai oleh bawahannya, lalu dia bisa menyesuaikan dalam kondisi situasi apapun di tempat kerja. Nah, di sini pemimpin itu tidak harus terlihat atau memperlihatkan bahwa saya itu punya kepemimpinan. No, teman-teman tidak seperti itu. Realitanya bahwa seorang manajer itu sebaiknya dia tidak mengunggulkan apa yang dia miliki. Tunjukkan ke anak buah, ke sesama atau jajarannya itu dengan action atau pengambilan keputusan yang baik. Itulah seorang pemimpin dan mampu memimpin beberapa karyawan dengan situasi kondisi seperti ini, seperti teman, sehingga menciptakan kenyamanan dan tanpa perlu dia mengakui, oh aku ini pemimpin, tapi teman-temannya di sekitar itu dia dianggap sebagai pemimpin. Itu pertanyaan cara menunjukkan ke orang lain punya jiwa kepemimpinan. Kemarin juga di teori sudah saya sebutkan bahwa kepemimpinan itu bisa dari sejak lahir dan bisa juga dibentuk. Nah, bahwa pemimpin itu bawaan dari lahir, dia itu punya gen yang diturunkan dari orang tuanya. Nah, mungkin kalau yang berada di sekitar kita itu pemimpin yang terbentuk atau yang dibentuk karena lingkungan kerja dan bukan dari gen kedua orang tuanya. Seperti manajer, dia sudah puluhan tahun mengabdi di perusahaan lalu diangkat. Itu termasuk manajer, seorang pemimpin yang dibentuk karena situasi. Jadi, ini kaitannya dengan teori yang saya sampaikan kemarin ya. Lalu sebelum saya lanjut, saya cek absen teman-teman semua yang sudah hadir. Di sini ada Mas Ahmadi Cahyo sudah hadir, oke. Mahmud Mairudin sudah hadir, oke. Lalu ada Mbak Dian Budi juga sudah hadir, ada Mas Hanan Maulana sudah hadir, ada Mas Febi Darmawan.
Dari gambar ini saja, teman-teman pasti sudah paham ya, ketika teman-teman itu berada di paling depan sendiri yang duduk di antara pekerjanya. Apakah kalian harus menulis papan nama atau membawa menunjukkan bahwa hey, aku ini seorang manajer? Kan bukan. Maka seorang manajer itu untuk memperlihatkan secara indahnya, tunjukkanlah dengan sikap kalian, cara kalian mengambil keputusan itu harus seimbang antara perusahaan, tuntutan dari perusahaan dan dari tuntutan karyawan. Kalian posisi di tengah-tengah karena seorang manajer atau kepemimpinan itu yang dimiliki manajer posisinya di middle manager, tengah-tengah antara bawahan dan atasan. Itu jawaban untuk pertanyaan Mas Muhammad Son Agni. Saya lanjut ke pertanyaannya Rizky Nurafik. Mana gaya kepemimpinan tersebut yang lebih efektif? Jadi banyak ya gaya kepemimpinan yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa gaya kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinan secara otoritas, gaya kepemimpinan demokrasi. Nah, yang lebih efektif untuk saat ini, saya berikan jawabannya dengan gambar. Nah, di sini ada gambar perahu merah dan perahu biru. Di sini perahu merah itu adalah karyawan yang dituntut sesuai target, lalu penggunaan mesin yang tepat, jumlah orang yang tepat, waktu yang tepat, pasti akan menjadi perahu yang warna merah. Sedangkan yang tidak efektif itu saya anggap sebagai perahu di belakangnya. Jadi untuk saat ini, gaya kepemimpinan itu semuanya bagus diterapkan. Karena ketika kita menjadi manajer, kita itu harus memposisikan dan menyesuaikan anak buah kita. Ketika kita menemui karyawan yang istilahnya susah diatur, maka dengan cara otoritas, gaya kepemimpinan otoritas, menerapkan gaya otoritas ke orang tersebut atau karyawan tersebut atau bawahan kita, itu lebih efektif. Tapi untuk orang yang mempunyai optimis tinggi, dia disiplin, apakah sama menerapkan gaya kepemimpinan otoritas? Tidak. Tentu seorang manajer itu harus kondisional. Dia harus bisa memahami situasi tempat kerja, memahami lingkungan di sekitarnya, terutama karakternya karyawan atau bawahan, bahkan atasan juga harus memahami. Nah, di sini kemarin saya sudah sampaikan bahwa pemimpin itu harus tahu situasi. Karena efektifnya perilaku atau gaya kepemimpinan itu tergantung juga situasi. Nah, ini menarik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya suka karena teman-teman sudah bekerja, jadi memahami tahu langsung ya situasi tempat kerja, sekarang menjadi karyawan, punya pimpinan, kalian pasti sudah paham sekali kondisi di lapangan. Mungkin itu jawaban gaya kepemimpinan itu semuanya efektif. Kita harus pintar menyesuaikan gaya kepemimpinan di mana sesuai situasi yang ada. Makanya kemarin saya berikan
berikan beberapa pengertian istilah gaya kepemimpinan. Kalian saya berikan materi supaya kalian itu bisa menyesuaikan kapan yang tepat digunakan dan yang paling efektif untuk menerapkan gaya kepemimpinan. Ini lanjut ke pertanyaan Mas Feby Darmawan. Bentar ya, izin bentar ya. Ini matanya sakit banget. Izin bentar. Oke, terima kasih ya. Ini ternyata matanya kemasukan hewan. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan dari Mas Feby Darmawan. Mas Feby Darmawan menanyakan bagaimana jadinya jika pemimpin memiliki sifat arogan namun sangat pandai dalam mengambil keputusan. Apakah masuk ke dalam kriteria pemimpin yang baik? Teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Feby Darmawan, saya cek apakah sudah lengkap. Ini sudah hadir Mbak Anissa Anur. Ada Mbak Anissa Anur, ada Mas Muhson Agni, tadi sudah aku jawab ya pertanyaannya. Selamat datang teman-teman yang baru hadir, segera menyesuaikan ya. Ini kita diskusi mengenai pertanyaan yang sudah kalian kirim ke email saya. Nah, kira-kira apa nih jawaban teman-teman mengenai pertanyaannya dari Mas Feby Darmawan? Kira-kira baik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik atau tidak? Saya tunggu karena ini juga ada delay. Ada delaynya lama banget. Silahkan mengetik di kolom komentar menanggapi pertanyaan dari Mas Feby Darmawan. Baik atau tidak? Delaynya itu terlalu lama ya. Mungkin karena tempat saya ini masih hujan deras banget dari tadi sore sampai sekarang. Mungkin sinyalnya nggak stabil. Semoga teman-teman memakluminya ya. Saya tunggu jawabannya dan tanggapan mengenai pertanyaan dari Mas Feby Darmawan. Baik atau tidak? Ketik saja. Karena ini delaynya lama banget, silahkan melanjutkan jawabannya, baik atau tidak. Masih saya tunggu. Teman-teman semua, ini saya langsung jawab saja. Di sini ada gambar. Pemimpin yang arogan saya istilahkan sebagai singa, dan dia
memiliki kecerdasan mengambil keputusan, saya berikan gambar di sini. Apakah kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baik? Nah, ini aku mantau ini ini ada pertanyaan yang masuk dari Mas Hanan Maulana. Bu, bagaimana cara menimbulkan kewibawaan saya di saat kita jadi pemimpin dari teman-teman kita yang sebelumnya mereka kenal bahwa saya mempunyai karakter yang suka bercanda, konyol, selengean. Untuk pertanyaan Mas Hanan Maulana, saya jawab terakhir ya, karena ini di luar pertanyaan yang kemarin sudah Mas Hanan Maulana kirim. Nanti tetap saya jawab, tapi di akhir slide saya. Dan silahkan teman-teman jika mau masih ingin bertanya, pertanyaan yang kemarin masih kurang, silahkan di kolom komentar bertanya apa yang ingin ditanyakan. Karena pasti saya tahu teman-teman yang sudah bekerja tahu persis kondisi di lapangan tempat bekerja, situasi bekerja itu seperti apa. Nah, saya membuka kolom komentar bagi teman-teman yang masih mau nambah pertanyaan di diskusi malam ini. Untuk pertanyaan dari Mas Febi Darmawan tadi, untuk pertanyaan dari Mas Febi Darmawan tadi, sifat arogan itu tidak bisa kita hilangkan, tapi seharusnya pemimpin itu dia bisa mengetahui karakternya dari melalui tes. Karena ini berkaitan sifat itu kan tidak bisa kita hilangkan. Sifat itu kodrat yang sudah dimiliki seseorang. Tapi pasti ada kelebihannya. Nah, di sini kelebihannya dia mampu mengambil keputusan. Pemimpin yang seperti ini dia bisa dikatakan baik kalau dia memiliki tim yang tidak solut, tim yang tidak bisa diajak kerjasama. Sangat dibutuhkan pemimpin yang seperti ini. Dia memiliki sifat arogan tapi mampu memberikan solusi atau mengambil keputusan yang baik. Tipe-tipe pemimpin yang seperti ini bisa ditempatkan saat dia sebagai tim leader suatu divisi. Misalkan di perbankan itu kan ada tim penagihan atau yang apalah namanya itu, dia bisa di posisi itu karena di tim penagihan dibutuhkan pemimpin yang memiliki sifat yang seperti ini. Jadi pemimpin yang memiliki sifat arogan itu ada baiknya, tapi harus tahu tempatnya atau harus sesuai dengan job deskripsinya saat bekerja. Tapi ketika pemimpin di area produksi
misalkan di garment memiliki sifat yang seperti ini, karena di garment itu kan apalagi di tempat produksi itu kan perempuan semua, sering baperan, lalu emosional perempuan itu kan naik turun kalau saat datang bulan dan lain sebagainya, sudah berkeluarga, itu kan banyak faktor yang harus seorang manajer itu tahu situasi tempat kerja. Nah, ketika seorang manajer diposisikan di lokasi tempat produksi, ini nggak akan cocok. Pasti tidak akan menimbulkan situasi tempat kerja yang nyaman. Bahkan banyak yang keluar masuk karyawan, banyak keluhan yang masuk ke HRD karena sifat dari seorang pemimpin yang arogan, walaupun dia pintar menyelesaikan target dari perusahaan, tapi dia belum tentu bisa menciptakan situasi tempat kerja yang nyaman. Nah, mungkin ini adalah tugas HRD, harus bisa menyesuaikan penempatan seorang pemimpin itu di mana. Nah, teman-teman juga bisa memperdalam kepemimpinan ini atau belajar dari bukunya yang kemarin saya sampaikan, benar. Dari bukunya Stephen Robbins, dari buku ini ya. Buku Stephen Robbins ini, di sini itu banyak banget keseimbangan antara mendalami kepemimpinan, menjadi HRD, organisasi, itu terpakai semua dan dituangkan di buku Stephen Robbins. Jadi lebih jelas ada di buku Stephen Robbins untuk memperdalam kepemimpinan, karena kepemimpinan itu juga harus terpakai di HRD, penilaian di HRD. Tidak semua HRD menempatkan pemimpin itu sembarangan ya, karena sebelum masuk menjadi manajer pasti akan ada seleksi. Seleksi itulah yang menentukan dia ditempatkan di suatu departemen ini membawai beberapa orang dengan sifatnya yang arogan atau sifatnya yang demokrasi. Jadi itu baik buruknya seorang pemimpin itu tergantung penempatannya dan situasinya. Jika teman-teman mengalami seperti ini, silahkan kalian ke HRD ya. Biasanya ada pelayanan, harusnya ada pelayanan atau konsultan. Apa sih yang kendala kalian saat bekerja, harusnya ada. Seperti saya nih di kampus, saya misalkan ada kendala, itu ada bagian konsultan. Nah, itu kalau teman-teman kan juga ada tuh yang di kampus ada bagian kemahasiswaan. Nah, harusnya di tempat kerja juga harus ada konsultan yang menaungi karyawan. Itu jawaban untuk pertanyaan Mas Feby Darmawan. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Trianto. Selama kinerja pemimpin kita baik, saya rasa baik-baik saja karena memang pemimpin beda-beda. Oke, terima kasih jawabannya. Oke ya Mas Trianto, terima kasih jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan teman-teman dari Mbak Dewi Yuli Rianti. Di sini Mbak Dewi Yuli Rianti menanyakan bagaimana cara pemimpin perusahaan mengetahui serta mengatasi masalah yang terjadi oleh karyawan di lingkungan kerja. 1. Disinilah cara mengetahui masalah
yang terjadi di lingkungan kerja. Satu, manajer itu bisa mengevaluasi, cara mengetahui itu dengan cara evaluasi buku target. Evaluasi buku target itu adalah pedoman dari salah satu pedoman untuk sumber informasi masalah yang terjadi di lingkungan kita. Manajer produksi punya target. Manajer produksi itu punya range waktu yang harus diselesaikan, baik itu dalam kuantiti, waktu, bahkan sampai ke kegagalan itu harus berapa persen. Nah, disitulah manajer itu harus mampu mengevaluasi setiap hari, tidak hanya per minggu atau per bulan, tapi setiap hari. Buku itu harus dikontrol seorang manajer. Dari situlah penanganan atau informasi dini seorang manajer itu tahu masalah yang terjadi. Karena manajer itu kembali lagi, dia harus bertanggung jawab ke perusahaan atau pimpinan yang di atasnya dengan cara melihat dari buku kinerja, buku target yang dikerjakan rutin setiap harinya. Nah, ketika target tidak tercapai, ketika waktu molor, lalu ada kegagalan itu lebih dari standar, atau standarnya 5% kegagalan dari total produksi, tapi ternyata ada 7%, nah itu kan langsung seorang manajer bisa menemukan titik awal permasalahan. Nah, yang kedua, setelah menemukan titik permasalahan yang terjadi, barulah melakukan evaluasi lanjutan dengan diskusi kelompok tersebut. Mencari tahu, diundang. Di sini kan juga digambar, sudah saya tampilkan bahwa ada diskusi para wanita-wanita, diskusi ngobrol santai. Nah, dengan cara seperti inilah seorang manajer itu memperkuat poin evaluasinya secara kualitatif atau secara wawancara dari orang yang bekerja. Nah, dengan cara tentunya harus secara bersahabat. Saya tampilkan slide di atas itu berjabat tangan, berarti harus akrab, harus mencari benar-benar permasalahan yang terjadi, karena mungkin di lingkungan garmen atau di lingkungan yang banyak orang pekerjanya wanita, harus disampaikan dengan cara yang bersahabat. Nah, setelah kita evaluasi dari wawancara, kedua itu kan evaluasi wawancara, kita panggil satu persatu, lalu di tahapan ketiga barulah seorang manajer itu menentukan apa yang harus dia lakukan dari kedua bahan tadi, menemukan dari buku kinerja, evaluasi kinerja sama evaluasi target, ditambah lagi dari wawancara orang di lapangan. Baru seorang manajer itu harus menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk mempertanggungjawabkan situasi yang ada sekarang, permasalahan yang timbul sekarang, dan tanggung jawab ke pimpinan atasan atau CEO-nya perusahaan. Itu pertanyaan dari Mbak Dewi Yuli Rianti. Lalu saya lanjut ke pertanyaan Mbak Dian Budi Wulansari. Mbak Dian Budi Wulansari menanyakan, sebutkan gaya kepemimpinan yang cocok di era demokrasi. Nah, di sini demokrasi sekarang ini sudah terjadi di
tidak hanya di Indonesia, di Asia, di beberapa benua Rusia, mereka mementingkan demokrasi. Nah, terutama di Indonesia, karena karakter orang Indonesia itu mengutamakan demokrasi, yang pasti harus saling mendengarkan. Di sini saya taruh telinga, gambar telinga, karena demokrasi itu erat dengan harus saling mendengarkan, saling mengerti, saling memahami, dan saling menghargai. Nah, dengan kalian mendengarkan apa yang ada di lingkungan kalian, seorang pemimpin mendengarkan permasalahan dari karyawan. Seorang manajer mendengarkan tuntutan dari atasannya lagi, general manager, dari CEO-nya, dia harus mendengarkan dan juga harus memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, semua gaya kepemimpinan kembali lagi sama dengan pertanyaan dari teman kita tadi. Mas siapa tadi ya? Bentar. Dari pertanyaannya Mas Rizky Nurafik, sama-sama gaya kepemimpinan. Yang pasti gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya kepemimpinan yang demokrasi. Di Indonesia, kalau bisa teman-teman nanti diberikan kesempatan menjadi manajer, kalian sebisa mungkin harus mempunyai sifat gaya kepemimpinan yaitu demokrasi yang sesuai dengan kondisi situasi yang terjadi. Tapi banyak yang disukai jika manajernya itu dia mampu mendengar apapun curhatan, keluhan, atau harapan karyawan, itu dia bisa mendengarkan. Kembali lagi seperti teori yang sudah saya sampaikan, ingat segitiga piramida, bahwa kebutuhan paling bawah itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah gaji, makan, minum, kebutuhan sehari-hari itu adalah kebutuhan dasar. Nah, seorang manajer itu harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari seorang karyawan. Pasti itu akan banyak disukai dan kinerjanya pasti akan baik dalam situasi lingkungan kerja, lalu kenyamanan kerja karyawan, target tercapai, 80% pasti akan berjalan dengan baik jika kalian memiliki sifat kepemimpinan demokrasi yang seperti ini. Ini ada juga tanggapan dari Mbak tadi Mas Sony, lalu ada Mbak Widya Nur Cahya. Sebagai pemimpin yang bijak, baik merespons setiap keberhasilan yang baik dengan kerendahan hati. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Saya lanjut ke slide berikutnya. Ini ada pertanyaan Mbak Widya Retno Ayuningsih. Pertanyaannya, seorang pemimpin diharuskan dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di perusahaan. Betul, karena seorang pemimpin, seorang manajer harus mampu mengatasi permasalahan di perusahaan dalam situasi kondisi apapun. Akan tetapi, bagaimana sikap seorang pemimpin jika permasalahan antara keluarga dan lingkungan kerja datang secara bersama-sama? Saya berikan gambaran seperti ini. Jika
kondisi seperti itu datang, tidak menutup kemungkinan masalah datang secara bersama-sama, maka yang perlu diingat atau kalian menjadi pedoman, posisi manajer itu kuncinya adalah kalian sekarang sedang di tempat mana. Sebisa mungkin kalian harus menjadi profesional. Kuncinya adalah profesional. Saat kalian memang ada permasalahan yang berat sekali dengan keluarga, silahkan kalian di lokasi kerja, di tempat kerja, kalian rendam atau dibuat slow sebentar, beberapa waktu. Kan dari kerja itu kan dari pagi sampai sore, mungkin 8 jam kerja, kalian mengesampingkan dulu, menyampingkan permasalahan keluarga yang ada. Karena jika tidak profesional, kalian lihat di gambar bawahnya itu ada sekelompok orang sedang diskusi. Kalian ketika menjadi manajer dengan beban masalah yang ada di tempat kerja, masih ditambah masalah di rumah atau dengan keluarga, kuncinya harus profesional. Karena profesional itu menjadi tuntutan seorang manajer. Dimanapun kalian bekerja, tidak hanya manajer, kalian sekarang menjadi mahasiswa, baik itu menjadi pagi, kalian harus profesional di tempat kerja, dan malam kalian harus profesional di kampus, mengikuti aturan kampus, kalau pagi mengikuti aturan perusahaan. Nah, kuncinya adalah profesional. Secara tidak langsung, teman-teman itu sudah dibentuk menjadi seorang yang profesional. Dengan kalian bisa memilih mana yang harus kalian tentukan saat situasi sekarang ini. Saat menjadi anak kuliah, silahkan pikiran atau beban kerja disampingkan dulu. Tapi saat kalian bekerja, pasti kalian tidak akan mikir tugas yang saya berikan di jam kerja, atau kalian bahkan kuliah itu bentar, masih nanti malam. Nah, itulah kalian sudah belajar mengetahui profesionalisme yang harus kalian lakukan. Profesionalisme itu kaitannya juga dengan waktu. Waktu adalah kuncinya saat menjadi manajer dengan banyak masalah. Profesional adalah cara membagi dengan situasi tempat sekarang. Waktu juga harus mendukung profesionalisme kalian. Profesional tanpa kalian deadline waktu, menyelesaikan masalah tanpa waktu yang terukur. Misalkan permasalahan di tempat kerja dari 8 jam kerja, itu harus terselesaikan semua. Nanti setelah pulang, kalian baru menyelesaikan masalah di rumah. Tapi itu memang harus berproses. Ada beberapa mungkin manajer yang diangkat sudah lama di situ, tapi belum bisa membagi antara masalah pekerjaan, masalah rumah. Itu memang berat. Tapi yang seperti ini biasanya bisa dikatakan pemimpin atau manajer yang baperan ya kalau sekarang ya. Nah, ini sulit. Dia pasti akan merusak situasi kerja yang sudah dia bentuk di beberapa bulan atau waktu-waktu yang bertahun-tahun sebelumnya. Ketika situasi kerja sudah terbentuk sesuai standar atau semua karyawan merasa nyaman, tapi karena hal kecil dia tidak bisa profesional, tentunya akan merusak situasi kerja, target, lalu deadline,
lalu kerugian perusahaan, itu pasti akan kelihatan efeknya dari ketidakprofesionalan seorang manajer. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Hanan Maulana. Di sini Mas Hanan Maulana bertanya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jawabannya ada di gambar ini. Kalian bisa lihat bahwa di gambar ini ada orang yang siap-siap ingin berlari dengan posisi yang sudah siap untuk melakukan lari. Kalian bisa lihat bahwa dia punya motivasi, keinginan supaya dia menjadi seorang pemenang dari dalam dirinya sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Misal kalau di belakang orang ini saya tambah ada cheerleadernya atau yang tim penggembiranya, lalu ada kedua orang tuanya, saya taruh gambar di belakang sini, saya taruh kedua orang tua, lalu ada gambar pacarnya, lalu ada gambar saudara-saudaranya. Itulah yang namanya motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi, keinginan yang ingin berlari menjadi juara itu karena dia didukung dari orang luar, bukan dari dirinya sendiri. Tapi karena di gambar ini hanya sendiri dan dia ingin memenangkan juara lomba lari, maka itu yang dinamakan motivasi intrinsik, timbul dari dirinya sendiri. Jika saya tambah foto, saya ulang lagi, jika ditambah foto pacar, kedua orang tua, lalu saudara, dan lain-lain sebagainya, saya taruh di luar, dia bersemangat untuk memenangkan lomba adalah karena dukungan orang lain, itu yang namanya ekstrinsik. Jika kita aplikasikan di sebuah perusahaan, ketika teman-teman ingin mencapai target, menyelesaikan, memang itu pekerjaan kalian. Misalnya kalian diberikan target 250 juta. Jika diperbankan 250 juta dalam 1 bulan. Kalian memang menyelesaikan itu karena ya, saya harus menyelesaikan itu supaya saya dapat gaji yang full, bonus juga dapat, lalu bisa dapat penghargaan, nanti bisa lebih mapan ekonomi saya. Itu maksudnya motivasi intrinsik. Tapi kalau teman-teman ketika menyelesaikan target 250 juta tapi didukung, dimotivasi oleh teman-teman satu tim, oh nanti setelah kita tercapai target di total misalkan 100 juta dibagi 4 orang kan 250 dalam 1 bulan, lalu nanti seorang pimpinan atau manajernya nanti kalau ini kita goal cair semua, target tercapai, kita nanti makan-makan atau kita piknik. Itu beda lagi ya. Itu yang namanya motivasi ekstrinsik. Nah, begitu pula kalau teman-teman yang bekerja di yang banyak di garmen, lalu dimanapun, pasti mudah dipahami mana motivasi intrinsik, mana motivasi ekstrinsik. Nah, kira-kira teman-teman kuliah ini apa sih motivasinya? Apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Pasti kalian bisa menjawab. Lalu ke pertanyaan Mbak Widya Nurcahyaningsih. Di sini Mbak Widya Nurcahyaningsih bertanya, apa yang dimaksud dengan teori serba situasi tentang kepemimpinan? Ini sudah saya jawab
bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mempraktekkan banyak teori yang kemarin saya sudah sebutkan. Salah satunya itu ada teori Maslow, lalu ada teori dari X dan Y, lalu ada teori motivasi. Itu semua harus kalian gunakan. Ada teori harapan, ada teori ekuitas. Itu kalian harus menerapkan semuanya itu dalam situasi kondisi di lapangan. Jadi tidak semuanya harus terpakai dan kalian harus menuntut satu saja. Kalian hanya teori motivasi terus, padahal tidak semua karyawan suka dengan gaya kepemimpinan yang sesuai teori motivasi. Nah, di sini saya berikan gambar bahwa cuaca mendung dan bawahnya itu cuaca cerah. Seorang pemimpin itu harus bisa menempatkan saat cuaca mendung, gelap, dia harus memberikan motivasi atau kepemimpinan yang seperti apa dia harus miliki di sini. Bahkan mungkin saat situasi permasalahan yang begitu banyak, kalian bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang arogan. Terus bisa menempatkan juga gaya kepemimpinan yang otoritas. Ketika kalian dalam kondisi tidak banyak permasalahan, target tercapai, itu kan situasinya cerah, kondisinya tempat kerja stabil, nyaman. Kalian bisa juga memberikan situasi atau kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan yang demokrasi, friendly. Nah, disitulah kenapa seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan segala situasi atau segala permasalahan yang terjadi supaya kalian menjadi seorang manajer yang keren. Nah, saya lanjut. Di sini juga ada pertanyaan dari Mas Febi Darmawan lagi, karena saya suka dengan pertanyaan teman-teman. Ini langsung sesuai apa yang kalian rasakan. Kalian bisa curhat di sini, tapi tetap dengan satu wadah tema kepemimpinan. Di sini ditanyakan, jika seorang pemimpin mengetahui dia salah, tetapi tidak mau mengakui kesalahannya dengan alasan malu, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin tersebut untuk menutupi rasa malunya? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menutupi rasa malunya? Lalu yang pertanyaan kedua, langkah seperti apa yang harus karyawan ambil untuk menyadarkan pemimpin tersebut tanpa mempermalukannya? Di sini ada gambar. Ada orang menghadap ke belakang. Ada gambar kaki orang yang banyak, ada satu tim, dan yang kecil-kecil warna-warni ini adalah karyawannya. Pertanyaan pertama saya jawab, ketika pemimpin merasa malu untuk mengakui kesalahannya, itu harusnya dia evaluasi dirinya sendiri, karena itu kaitannya dengan kemarin ya, sudah di pertemuan berikutnya, karena pemimpin itu harus mampu menjadi inspirasi, contoh teladan. Jadi ketika dia tidak mengetahui, itu kategori pemimpin yang tidak bisa menginspirasi karyawannya. Bahkan
jika masih berlanjut perusahaan menggunakan jasanya, karakternya seperti itu, pasti situasi kerja, target, kinerja teman-teman karyawan, situasi kerjanya tidak akan kondusif, tidak akan nyaman. Nah, lalu bagaimana cara karyawan supaya tidak atau tidak membuktikan secara menyadarkan secara halus dengan cara kalian memberikan masukan bukan ke pimpinan ya, karena karakter pemimpin yang seperti ini dia biasanya itu satu, jaim, itu pasti gengsinya tinggi. Pemimpin yang seperti ini untuk kalian sadarkan bukan secara langsung, tapi kalian itu melalui satu, kalian informasikan ke bagian konsultan, bagian HRD. Nah, maka bagian HRD itu yang akan mengevaluasi pemimpin ini, manajer ini. Kalau kalian sebagai tim bawahannya, mungkin kalian bisa lakukan komunikasi secara halus ketika diajak makan, kalian mengingatkan atau menyindirlah secara halus, mungkin dia tidak akan peka. Tapi supaya dia jera atau berubah mengatasi permasalahan yang ada, solusinya kalian harus kembali lagi ke konsultan atau di pimpinan yang lebih tertinggi melalui tempat surat pelayanan itu ya. Apakah pelayanan ke HRD itu oke, ada melalui akses ke HRD, pasti ini harus ranahnya ke HRD, bukan harus teman-teman memberikan peringatan. Tapi saya yakin situasi seperti ini dia tidak akan bertahan lama karena akan merusak kenyamanan bawahan atau karyawan yang dia bawahi. Nah, di sini pertanyaan dari Mbak Widya Retno, tindakan spesifik yang akan Anda lakukan untuk kestabilan perusahaan dalam mengatasi dampak pandemi COVID. Nah, kira-kira teman-teman gimana nih? Ini adalah hal baru. Ketika teman-teman menjadi manajer, apa yang akan kalian lakukan saat pandemi COVID ini supaya stabil? Jawabannya di sini. Yang pertama, seorang manajer harus memaklumi, dia harus membuat statement ke karyawan bahwa pandemi ini, kondisi kerja seperti ini yang tidak stabil, permasalahan banyak sekali di perusahaan, itu tidak hanya di perusahaan ini saja, tapi seluruh dunia. Maka di situ saya berikan gambar dunia, peta dunia atau global, bahwa kondisi situasi ini terdampak bukan hanya di perusahaan ini saja. Semua di dunia ketika mengalami dampak seperti ini. Saat kalian menyampaikan seperti itu, berikan pemahaman supaya karyawan harus memaklumi situasi kondisi seperti ini. Setelah itu, kalian juga harus memberikan solusi, karena di sini pasti akan banyak pertanyaan. Namanya dampak, pasti ada ketidakpuasan dari karyawan. Nah, tapi cara mengatasinya supaya stabil harus diberikan solusi pilihan-pilihan untuk karyawan. Salah satunya ketika karyawan harusnya mendapatkan gaji 100% karena pandemi, tetap diberikan gaji tapi hanya berapa persen. Karena ini berlaku di seluruh dunia. Pandemi ini, permasalahan ini tidak hanya di perusahaan ini.
perusahaan satu saja, tapi di seluruh dunia mengalami dampak COVID. Tapi juga kalian harus menstabilkan situasi lingkungan kerja itu sesuai dengan protokol dari pemerintah. Kalian ingat bahwa sebuah perusahaan itu, internal perusahaan itu ada banyak faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah dari pemerintah, aturan pemerintah, lalu dari investor. Dan juga kalian harus ingat bahwa pandemi COVID ini adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita duga dan tidak juga kita bisa atasi. Nah, tapi kalau di perusahaan itu masalah internal seperti masalah karyawan, masalah keuangan, itu mungkin kita masih bisa tangani. Tapi kalau untuk yang faktor eksternal dari luar perusahaan seperti aturan pemerintah, pajak, lalu permintaan investor, itu kan perusahaan tidak bisa menyelesaikan secara cepat. Nah, inilah teman-teman harus memberikan informasi seperti ini ke karyawannya. Silahkan memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah diterima ke karyawan supaya mereka mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi sekarang. Nah, itu pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah mengirim ya. Tapi ini juga ada pertanyaan dari Mas Hanan Maulana. Bagaimana cara menimbulkan kewibawaan saya di saat saya menjadi pemimpin? Mas Hanan Maulana, karena dilihat dari karakternya suka bercanda, konyol, pasti Mas Hanan Maulana itu memiliki pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang cenderung ke demokrasi. Seperti slide tadi, Mas Hanan friendly, mudah mendengarkan, membangun situasi tempat kerja dengan nyaman, banyak canda, tertawa, itu akan menimbulkan kewibawaan. Tapi harus juga ingat bahwa menjadi pemimpin itu kalian harus cool, harus menjadi keren. Tidak hanya kalian pintar bercanda, tapi kalian harus punya yang namanya kewibawaan, atau kalian setidaknya sedikit jaim supaya kalian bisa menjadi contoh ke teman-teman di sekitar kita. Karena apalagi dari awal menjadi anak buah itu sudah mengenal karakter Mas Hanan Maulana. Tapi di situasi tertentu ketika target tidak tercapai, lalu banyak permasalahan yang timbul, Mas Hanan Maulana harus bersikap menjadi pemimpin. Silakan menjadi pemimpin yang otoritas, pemimpin yang arogan sesuai situasi. Tapi perlu diingat, pemimpin itu harus menjadi yang bisa ditiru, bawahannya nyaman di lingkungan kerjanya, karena ini berkaitan dengan karyawan, banyak orang, dan juga tanggung jawab ke perusahaan. Nah, mungkin itu beberapa diskusi malam ini ya, malam kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Sepertinya lebih seru ya ketika kita diskusi. Dan malam ini saya tidak berikan tugas karena besok kita sudah ganti tema mengenai organisasi
pengelolaan organisasi yang harus saya berikan di mata kuliah pengantar manajemen ini. Mungkin karena masih hujan, terus terang tempat saya masih hujan, sinyalnya kurang stabil ya. Nanti saya akan upload video saya ini, saya re-upload lagi live streamingnya tapi berupa video. Silahkan teman-teman bisa mengikuti, atau bagian mana sih yang terputus kalian bisa lihat di video yang nanti akan saya upload. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman di perkuliahan malam ini. Kita sudah belajar 1 jam lebih di perkuliahan malam ini. Sehat selalu. Akhir kata sebagai penutup, saya ingin apabila banyak tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan ke teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, supaya nanti ya next perkuliahan bisa lebih menyenangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat
informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah